Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Wahyuningtyas Sirmalasari, NIM 1705520219 dari Universitas Tikuban Semarang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Saya akan presentasikan ini untuk memenuhi ujian tugas audit investigatif saya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membacakan materi pembelajarannya hari ini. Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jelas bukti audit dalam makna yang sama. Ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kerjasama bahasa Indonesia dengan jelas bukti auditnya dalam kurun kata benda bahasa Inggris, yakni yang pertama memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua ada meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat review analytical atau analytical review. Yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor. Yang keenam menghitung kembali. Dan yang terakhir yang ketujuh ada mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sesederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Fraud 101 adalah judul buku yang dikarang oleh Howard R. Davia. Ia adalah seorang akuntan forensik dari General Accountability Office di Amerika Serikat. Angka 101 menandakan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar untuk pemula. Davia sebenarnya ingin mengingatkan bahwa teknik audit untuk pemula sekalipun bisa menjadi teknik yang ampuh kalau digunakan dengan tetap. Peringatan serupa juga diberikan Thomas P. Hawk dalam buku yang berjudul Why and How Audit Must
Hang. Salah satu teknik yang diunggulkannya adalah analytical procedures yang dijelaskan dengan kata sifat yang serba. Berulang kali Hawke menekankan pentingnya think analytical first dan bukan langsung terjun ke prosedur audit atau audit investigatif yang detail. Mengenai sifat eksploratif dari teknik audit untuk audit investigatif, Davia dalam bukunya di atas mengisyaratkan orang memancing. Memancing bukan sekedar memasang umpan pada kail dan melemparkan tali pancing sambil mengharapkan ikan akan datang. Mungkin saja ikannya akan datang dan memakan umpan. Banyak auditor mencoba menangkap fraud dengan cara demikian. Pemancing yang terampil mulai dengan bertanya, ikan apa yang akan kupancing? Untuk ikan yang berbeda ada, memancing yang berbeda dan umpan yang berbeda. Probing atau eksplorasi menemukan fraud tidak berbeda dengan memancing tadi. Yang kedua ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit adalah sebagai berikut. Ada 4 di sini. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan atau dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua ada kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Sama seperti pemancing di atas, atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga ada cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa do professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator apa iya, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar, atau too good to be true, dan seterusnya. Yang keempat ada cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Selanjutnya ada teknik-teknik audit. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi atau organized crime, follow the money, dalam fraud, dalam tindakan pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, komputer forensik, dan lain sebagainya. Modul ini membahas beberapa teknik audit yang lazim dikenal dalam audit atas laporan keuangan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan audit investigatif dengan aplikasi dan contoh-contoh audit investigatif. Selanjutnya ada memeriksa fisik dan mengamati. Pemeriksaan fisik
atau physical examination sering diartikan sebagai perhitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Kertas berharga persediaan barang, aset tetap, dan barang terwujud atau tangible asset lainnya. Pemeriksaan fisik dan pengamatan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada inventarisasi atau opnam. Inventarisasi atau opnam adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, baik, kurang baik atau rusak berat, serta membandingkannya dengan saldo menurut buku atau administrasi, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opnam biasanya dituangkan dalam satu berita acara atau BA. Teknik audit inventarisasi dapat diterapkan misalnya untuk barang inventaris, perabot kantor, kebun, ataupun ternak, kas, persediaan barang, sejauh ada fisiknya. Yang kedua ada inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut dengan on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Inspeksi sering dilakukan dengan pendadakan. Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber dan berwujud. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom up maupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas. Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengamatan atau surveillance. Pengamatan adalah meninjau atas suatu objek, fakta fisik, kegiatan, pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan bagian dari suatu tindakan fraud secara hati-hati atau kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang berstandar pada penggunaan indera manusia seperti indera pendengaran dan penglihatan, kecermatan, dan pengetahuan auditor. Teknik ini sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Observasi juga memiliki kelemahan karena terdapat resiko bahwa karyawan, klien yang terlibat pada aktivitas-aktivitas yang sedang diobservasi telah menyadari kehadiran auditor, sehingga pada saat dilakukan observasi, karyawan akan mengubah perilakunya dengan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, auditor wajib untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapat dengan berbagai bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Observasi merupakan suatu hal yang berbeda dengan pengujian fisik.
observasi difokuskan pada aktivitas klien untuk mengetahui siapa mereka atau bagaimana dan kapan mereka melakukannya, sedangkan pengujian fisik melibatkan penghitungan atau aktiva tertentu. Terdapat beberapa jenis pengamatan, yaitu yang pertama ada stationary or fixed points. Pengamatan simple fixed points atau stationary observation dapat dilakukan oleh siapa saja. Dalam melakukan pengamatan ini, investigator harus memastikan lokasi dari kegiatan yang akan diamati, mengantisipasi berbagai kegiatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan tersebut, serta mencatat semua detail keseluruhan aktivitas yang melibatkan tersangka pelaku fraud atau merekamnya ke dalam video atau rekaman. Catatan atau rekaman yang detail harus dilengkapi dengan tanggal dan hari dilaksanakannya pengamatan, nama dari yang melaksanakan kegiatan pengamatan, nama dari saksi-saksi yang menguatkan kejadian tersebut, posisi dari mana pengamatan dilakukan, jarak pengamatan terhadap kegiatan, dan waktu dimulainya pengamatan dan berakhirnya pengamatan, serta catatan mengenai keseluruhan aktivitas kegiatan yang diamati secara detail, termasuk dengan waktu untuk setiap aktivitas. Sebagai contoh, pengamatan atas kegiatan seseorang yang akan menerima kickback dari perusahaannya, dari pengusaha, mohon maaf. Yang kedua ada moving or tiling. Pengamatan secara mobile atau bergerak tiling, atau seringkali disebut dengan membuntuti aktivitas terduga pelaku fraud, seringkali memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan stationary surveillance. Sebagai contoh, ada auditor internal yang ditembak pada saat sedang membuntuti atau tiling seseorang terduga pelaku fraud. Resiko kegagalan dari pengamatan jenis ini juga tinggi. Tiling hanya boleh dilakukan oleh para profesional. Yang ketiga ada electronic surveillance. Penggunaan alat elektronik untuk pengamatan menggunakan kamera video seringkali digunakan. Selain itu, penyadapan atau wiretapping yang merupakan bentuk lain dari pengamatan biasanya hanya digunakan oleh para aparat penegak hukum. Pengamatan menggunakan alat elektronik biasa terbatas penggunaannya karena terkait dengan privasi dari seseorang di tempat kerja. Walaupun demikian, penggunaan wiretapping juga bermanfaat, terutama di mana aparat penegak hukum ikut terlibat dalam melakukan pengamatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan metode ini, investigator harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak terkait untuk melihat aspek legalitas dari penggunaan alat elektronik. Yang keempat ada covert or undercover operation. Operasi rahasia dan penyamaran merupakan kegiatan yang legal dan diperbolehkan untuk mengamati aktivitas seseorang atau sekelompok orang secara diam-diam. Undercover operation ini sangat memakan biaya dan waktu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Undercover operation bisa gagal jika seseorang atau agen yang diberikan tugas untuk menyamar ternyata diketahui oleh pihak lawan. Agen tersebut ketakutan atau agen tersebut menjadi terpengaruh di dalam kegiatan kejahatan yang diamati, sehingga agen menjadi simpati terhadap terduga pelaku fraud. Undercover operation-nya dilakukan hanya jika yang pertama ada kolusi atau fraud skala besar terjadi. Yang kedua ada berbagai metode investigasi fraud lain gagal.
Yang ketiga, ada investigasi dapat dimonitor secara langsung. Yang keempat, terdapat alasan yang logis dan cukup untuk yakin bahwa fraud sedang terjadi dan akan terjadi kembali. Yang kelima, ada investigasi yang dilakukan mematuhi hukum yang berlaku. Yang keenam, ada investigasi tetap berlangsung secara rahasia. Yang terakhir, ada otoritas penegak hukum diberikan informasi secara reguler ketika bukti yang cukup telah diperoleh. Bukti fisik atau physical evidence dapat berguna pada berbagai kasus, terutama kasus yang melibatkan persediaan di mana stok fisik persediaan dihitung dan persediaan yang hilang dicari. Walaupun demikian, bukti fisik ini sering diasosiasikan dengan kejahatan non-fraud seperti penembakan. Misalnya terdapat selongsong peluru yang menjadi bukti bagi aparat terkait kasus tersebut. Karena fraud terkadang sulit ditemukan dan memiliki sedikit tanda-tanda, bukti fisik seringkali sulit untuk ditemukan. Pengumpulan bukti fisik melibatkan proses analisis terhadap objek seperti persediaan, aset, kunci yang rusak, zat-zat tertentu seperti minyak atau cairan, jejak-jejak seperti cat atau noda, dan tanda-tanda khusus seperti bekas luka, jejak roda ban di jalan, sidik jari, atau fingerprint. Bukti fisik juga melibatkan proses pencarian data di komputer. Terdapat beberapa contoh untuk melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Posong Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri api yang terjadi dan luasnya musibah. Di salah satu bentuk pemahaman, investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nanti membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Adapun contoh yang kedua, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatifnya. Yang ketiga, ada pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepada pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaannya yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Dan contoh yang terakhir, ada pengamatan juga dapat memberi petunjuk adanya fraud. Jika investigator mengamati jalan, SDN Impress, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Materi selanjutnya ada meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tulisan kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Apakah sebaiknya investigator tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui yang investigator cari? Yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan peluang untuk berbohong. Permintaan keterangan dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten.
Pihak yang kompeten bisa berarti pegawai atau pejabat audit yang berkaitan dengan permasalahannya, atau pihak ketiga termasuk para spesialis atau profesional suatu bidang ilmu. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, atau menulis surat permintaan informasi. Wawancara atau interview merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam proses investigasi dan menyelesaikan suatu fraud. Suatu wawancara merupakan sesi tanya-jawab untuk memperoleh informasi. Hal ini berbeda dengan percakapan pada umumnya. Karena wawancara merupakan proses yang terstruktur dan memiliki tujuan. Wawancara merupakan pertanyaan sistematis terhadap individu yang memiliki pengetahuan atau kecakapan terhadap suatu kejadian, orang, dan bukti atas kasus yang sedang diinvestigasi. Seorang pewawancara yang baik akan secara cepat mengetahui pelaku fraud dan dapat memperoleh pengakuan dari pihak yang bersalah. Wawancara juga membantu untuk memperoleh beberapa hal berikut, yaitu yang pertama ada informasi yang merupakan elemen penting dalam suatu kejahatan. Yang kedua ada petunjuk dalam pengembangan kasus dan mendapatkan bukti lain. Yang ketiga kerjasama dengan korban dan saksi-saksi lain. Yang keempat ada informasi atas latar belakang seseorang atau personal background dan kemungkinan motif pelaku fraud. Wawancara dilakukan dengan korban, orang-orang yang terkait di dalam suatu kasus, informan, klien, contohnya manajer atau pimpinan perusahaan, pelanggan, terduga pelaku, saksi ahli, polisi, petugas kebersihan, rekan kerja, supervisor, mantan kekasih atau teman, rekan perusahaan yang ada saat ini dan yang sudah tidak bekerja sama sekali, dan orang lain yang dapat membantu investigasi ini. Wawancara dapat menghasilkan 3 jenis bukti, yaitu yang pertama, bukti kesaksian. Merupakan bukti memungkinkan yang didapat dari pihak lain karena diminta oleh auditor. Biasanya bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan telah diperoleh. Baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksian. Yang kedua ada bukti lisan, merupakan bukti yang diperoleh auditor dari orang lain melalui pembicara secara lisan. Orang lain tersebut mungkin berasal dari luar audit maupun dari pihak audit sendiri. Dalam hal memperoleh bukti lisan, auditor harus mencatat dengan seksama termasuk narasumbernya. Yang ketiga ada bukti spesialis, merupakan bukti yang didapat dari tenaga ahli baik seorang pribadi maupun intensi atau institusi yang memiliki keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang dapat digunakan adalah semua profesi seperti ahli pertambangan, dokter, ahli purbakala, ahli pertanian, ahli hukum, ahli perbankan, dan lain-lain. Untuk memenuhi syarat kompetensi bukti audit, maka kompetensi tenaga spesialis tersebut harus terjamin. Dalam hal ini, jika diputuskan untuk menggunakan tenaga ahli atau spesialis, maka auditor harus mengusahakan ahli yang diakui oleh umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara adalah tentukan sumber informasi atau objek wawancara.
Yang kedua ada jadwalkan wawancara terlebih dahulu. Buat persiapan materi dan cara bertanya, mulai dengan suasana yang bersahabat atau hangat. Perhatikan dan dengarkan. Hindarkan pertanyaan yang cenderung menjawabannya mengiyakan. Tutuplah wawancara dengan catatan positif. Dokumentasikan hasil wawancara. Mintakan penegasan atau persetujuan hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai. Dalam wawancara terdapat 3 jenis interview atau orang yang diwawancarai yang harus disikapi secara berbeda-beda, yaitu friendly atau akrab. Interview yang bersikap bersahabat dan baik seringkali membantu dalam proses wawancara. Walaupun sikap bersahabat ini dapat membantu, investigator yang berpengalaman akan berhati-hati dan menentukan motif dari interview yang bersikap baik ini. Pada beberapa kasus, motifnya memang benar untuk membantu. Namun, ada pula motifnya agar mengalihkan kecurigaan investigator terhadap dirinya. Selanjutnya ada neutral atau netral. Interview yang bersikap netral tidak memperoleh manfaat atau kerugian dari wawancara yang dilakukan. Tidak ada motif atau agenda harus yang disembunyikan. Dan biasanya interview yang bersikap netral merupakan interview yang paling objektif dan membantu investigator. Selanjutnya ada hostile atau bermusuhan. Interview dengan sikap bermusuhan merupakan wawancara yang paling sulit untuk dilakukan. Interview ini seringkali diasosiasikan dengan tersangka dari kejahatan tersebut. Jika interview yang bersikap bersahabat dan netral dapat dilakukan wawancara kapan saja, maka wawancara dengan hostile interview ini seringkali harus dilakukan secara mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Wawancara akan membuat hostile interview tidak memiliki persiapan untuk menyiapkan argumentasi menghadapi investigator. Dari hasil wawancara dan konfirmasi, investigator akan memperoleh informasi yang digunakan investigator dalam proses investigasinya. Namun, seringkali informasi yang diperoleh tersebut ternyata tidak benar dan merupakan informasi yang dibuat-buat. Albrecht tahun 2011 menjelaskan untuk menguji hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dapat digunakan honesty testing yang terlebih dari beberapa metode, yaitu pencil and paper test. Merupakan pengujian objektif untuk memperoleh informasi mengenai kejujuran seseorang dan kode etik pribadi seseorang. Biasanya sering digunakan sebagai screening device baik pegawai dibandingkan sebagai alat untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak. Pencil and paper test memberikan keakuratan sebesar 50-90%. Beberapa jenis penggunaan tes ini antara lain Red Rapport, The Personnel Selection Inventory, and Stanton Survey. Beberapa contoh pertanyaan tes ini adalah sebagai berikut. Benar atau salah? Merupakan hal yang biasa bagi kebanyakan orang untuk sedikit tidak jujur. Benar atau salah? Orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tampak serupa ini akan menghasilkan profil dari etika seseorang dan dinilai kepribadiannya. Yang kedua ada grafologi. Grafologi adalah ilmu yang mempelajari tulisan tangan seseorang untuk menilai karakter atau kepribadian seseorang. Penggunaan grafologi semakin meningkat belakangan ini. Grafologi digunakan di mana integritas pegawai sangat penting,
seperti perbankan atau manufaktur. Namun banyak investigator fraud yang meragukan keandalan dari grafologi, voice trace analysis, and polygraphs. Voice trace analysis menentukan apakah seseorang berbohong atau mengatakan yang sejujurnya dengan menggunakan peralatan mekanis tertentu yang dihubungkan kepada orang tersebut. Sedangkan polygraph lebih kompleks dibandingkan voice trace analysis karena polygraph menilai tingkat stres serta kejujuran seorang dengan mengukur respon fisik seseorang. Teori dasarnya adalah seseorang yang merasa bersalah ketika mereka berbohong atau tidak jujur. Perasaan bersalah akan menghasilkan stres di mana hal ini akan berdampak pada perubahan perilaku. Materi yang keenam adalah memeriksa dokumen. Dokumen dapat dibagi menjadi dua jenis dokumen, internal dan eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa pernah disampaikan kepada pihak di luar organisasi. Contohnya laporan jam kerja karyawan dan laporan penerimaan persediaan. Teknik-teknik audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti dokumen adalah yang pertama ada verifikasi, adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Verifikasi ini mencakup teknik-teknik audit lain untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen. Yang kedua ada pemeriksaan bukti mendukung atau forensic. Pemeriksaan bukti pendukung meliputi yang A ada pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, yang B ada mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan forcing, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracing. Prosedur pemeriksaan bukti pendukung digunakan secara luas untuk mendeteksi salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dalam pencatatan akuntansi. Prosedur ini penting untuk memperoleh bukti sehubungan dengan penegasan terhadap keberadaan dan kejadian. Adapun tujuan dari forcing untuk memastikan bahwa bukti tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan terkait. Bukti tersebut sesuai dengan tujuannya. Jumlah yang tertera di dalam bukti adalah benar dan sesuai dengan transaksi. Pencatatan dilakukan secara benar. Kepemilikan dan keberadaannya sah. Yang ketiga ada penelusuran atau tracing. Tracing atau penelusuran adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti, transaksi, kejadian atau voucher menuju ke penyajian atau informasi. Dalam suatu dokumen, teknik audit tracing merupakan cara perolehan bukti dengan arah pengujian yang terbalik dari teknik audit forcing, dan penelusurannya seringkali disebut penelusuran auditor. Memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahasa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat
dengan benar dan catatan akuntansi atau jurnal dan buku besar. Yang keempat ada scanning. Scanning adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang kurang terinci untuk menentukan apakah terdapat hal yang tidak biasa yang memerlukan investigasi lanjutan. Penggunaan scan pada audit piutang adalah auditor bisa men-scan daftar piutang untuk melihat piutang setiap pelanggan yang memiliki kejadian piutang yang tidak biasa, seperti adanya saldo piutang negatif, piutang yang umurnya lama, dan piutang yang nilainya besar. Rekonsiliasi. Yang selanjutnya ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi atau unit atau bagian yang berbeda. Tujuan teknik audit rekonsiliasi adalah untuk memperoleh jumlah yang seharusnya atas jumlah yang benar mengenai suatu hal tersebut. Misalnya, rekonsiliasi dilakukan terhadap catatan bendahara mengenai jumlah saldo simpanan di bank yang dituangkan dalam buku pembantu bank dengan saldo simpanan di bank menurut rekening koran yang diterima dari pihak bank. Yang ketujuh ada review analytical. Deloitte dan Skin dan Sell, disingkat DHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Townmatch mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an. Di akhir 1960-an dan awal 1970-an, DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical, diantaranya Statistical Technique for Analytical Review atau STAR in Auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, Kenneth W. Strang and Trevor R. Stewart. Dalam review analytical yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Seperti dikatakan Hawk di atas, ini analytical first. Ini ciri auditor dan investigator yang tangguh. Auditor harus menguasai gambaran besarnya terlebih dahulu. Strang and Stewart menulis, analytical review is a form of deductive reasoning in which the property of the individual details is inherent from evidence of the reasonableness of the correct result. Review analytical didefinisikan sebagai form of a deductive reasoning, sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seseorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Di bawah ini disajikan beberapa teknik review analytical untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama ada Bertrand Valgriens and Z. Valgriens.
buku tes ekonomi perusahaan tahun 1850-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman, Beatrice Vergleins and Z. Vergleins. Dalam Beatrice Vergleins, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif dengan saingannya yang seukuran, terutama kalau Beatrice lainnya cukup banyak. Investigator bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Beatrice Vergleins ini dimanfaatkan seperti untuk menganalisis kompetensi atau persaingan. Dalam Z. Vergleins, investigator membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa Z lalu. Dalam Z. Vergleins, investigator mencoba memahami bagaimana perusahaan yang akan diaudit investigatif ini berada dengan berbeda dengan masa lalunya. Dari contoh Beatrice Vergleins dan Z. Vergleins tadi dapat dilihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis dan harus komparabel. Patokan yang betul-betul komparabel merupakan sesuatu yang sangat langka. Yang kedua, ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dengan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Selanjutnya ada materi yang terakhir, menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperformance tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan, kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seseorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit umum, menghitung kembali atau reperformance dapat dilakukan dengan pertama ada voting, yaitu penjumlahan kolom angka untuk menetapkan apakah totalnya sama dengan nilai yang diperoleh klien. Teknik audit voting akan menghasilkan bukti audit berupa rekalkulasi, di mana rekalkulasi ini merupakan bagian dari reperformance. Reperformance yaitu metode pengumpulan bukti audit di mana auditor melakukan proses pengulangan aktivitas klien. Kemudian, hasil yang diperoleh auditor dari pengulangan aktivitas tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh klien untuk mendapatkan bukti audit. Performance melibatkan pengujian kembali atas berbagai perhitungan dan pengujian kembali atas berbagai transfer informasi.
Contoh penerapan food pada audit akun piutang adalah melakukan voting atas nilai-nilai dalam buku jurnal piutang usaha salah satu debitur untuk periode selama 1 bulan dan membandingkan semua total nilai yang terdapat dalam buku jurnal piutang usaha tersebut dengan nilai yang terdapat dalam buku besar. Yang kedua ada recompute adalah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan klien sudah benar. Sama seperti food, recompute juga merupakan bagian dari reperformance. Contoh penerapan recompute pada audit akun piutang adalah melakukan recompute atas perhitungan penyisian piutang usaha akhir tahun. Apakah telah diterapkan benar sesuai dengan pijakan schedule piutang. Beberapa contoh perhitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata yang kurang tepat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat di masa pandemi ini. Jangan lupa selalu menggunakan masker di luar ruangan dan selalu cuci tangan. Jangan main-main di tempat kerumunan agar kita selalu terhindar dari COVID. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.